Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai latihan soal untuk ujian akhir semester ganjil yang diambil dari soal ujian tahun 2021-2022. Nah, untuk yang pertama itu, untuk soalnya, Victor sebagai pimpinan puncak perusahaan kosmetik terkemuka meminta tim manajemen biaya pada perusahaan tersebut untuk melakukan analisis profitabilitas terhadap lini produk di perusahaan tersebut, yaitu ada merek A dan merek B yang merupakan dua jenis produk perawatan kulit kualitas ekspor yang membutuhkan biaya riset dan pengembangan lebih besar. Nah, setelah menerima laporan dari tim tersebut, Victor menyimpulkan bahwa produk A lebih menguntungkan dan kemungkinan pemotongan biaya harus diterapkan pada produk B. Nah, dalam soal itu diketahui untuk penjualan untuk produk A itu atau merek A itu ada 3 juta, untuk merek B-nya ada 2 juta. Jadi kan 3 juta tambah 2 juta itu ada totalnya 5 juta. Nah, kemudian itu diketahui ada biaya produk terjual untuk merek A itu 1.900.000 dan untuk merek B itu 1.600.000. Jadi 1.900.000 tambah 1.600.000 itu hasilnya 3.500.000. Nah, kemudian diketahui juga untuk laba kotornya itu 1.100.000. Nah, 1.100.000 ini dari mana sih? Nah, ini tuh hasil dari 3 juta itu dikurangi 1.900.000. Jadi hasilnya 1.100.000 untuk laba kotor merek A. Kemudian untuk laba kotor merek B itu ada 400.000. Ini pun sama, jadi 2 juta itu penjualan dikurangi biaya produk terjual. 2 juta dikurangi 1.600.000, jadi 400.000. Jadi untuk totalnya itu ada 1.500.000. Nah, eh, ini kan balance ya untuk total ini 5 juta. Kalau dikurangi 3.500.000 kan ini 1.500.000 ya. Nah, jadi sini juga dijumlahin 1.100.000 ditambah 400.000 juga itu hasilnya 1.500.000. Jadi balance kan. Nah, kemudian apa sih? Nah, untuk riset dan pengembangannya juga itu diketahui untuk total keseluruhannya itu 900.000. Kemudian untuk biaya penjualannya itu dengan total 100.000 dan hasilnya itu laba sebelum pajaknya itu ada 500.000. Nah, kita next ya. Kemudian untuk pertanyaannya itu untuk yang nomor satu itu kita next ya. Kita langsung aja ke perhitungan perhitungannya yaitu ada di nomor 2. Eh, nah, untuk nomor 2 ini ditanyakan, anggaplah bahwa 75% dari biaya riset dan pengembangan serta biaya penjualan itu dapat ditelusuri ke produk A. Siapkan laba rugi untuk setiap produk dan hitunglah return dari penjualan. Nah, kemudian itu apa yang dapat saudara jelaskan berkaitan tentang pentingnya life cycle costing yang akurat. Oke. Nah, untuk laporan laba ruginya itu dengan anggapan tadi kan dari soal 75% ya. Nah, dari biaya riset dan pengembangan serta biaya penjualan dibebankan ke produk A. Nah, ini kata kuncinya ya. Nah, jadi kita kan tadi mau nyari riset dan pengembangan, kemudian biaya penjualan, dan juga ada eh, laba sebelum pajak. Nah, di soal itu cuma diketahui untuk riset dan pengembangan itu dengan total 900.000. Oleh karena itu, kan ini dengan anggapannya 75% dari biaya riset dan pengembangan. Jadi, yang 900.000 ini eh, yang 900.000 ini tuh dikali 75%. Jadi 900.000 itu dikali 75%. Jadi 75%-nya itu kan dibebankan ke produk A. Nah,
Jadi hasilnya itu 675.000. Kemudian itu untuk yang merek B itu jadi sisa dari hasil dari perhitungan yang merek A-nya ini. Karena yang 75%-nya kan dibebankan ke produk A. Kemudian itu yang 100.000 juga itu sama eh, dikali 75% untuk produk A, jadi 75.000. Nah, untuk yang B itu hasil ataupun sisa dari hasil perhitungan yang ini, merek A dan juga merek B. Jadi 900.000 itu dikurangi 675.000, hasilnya itu 225.000. Kemudian kan tadi kan udah dihitung kan 75% nih kali ataupun 100.000 dikurangi 75% itu kan 75.000. Nah, 100.000 itu dikurangi 75.000 lagi. Nah, jadi 25.000. Jadi yang B ini adalah sisa dari perhitungan antara total itu dikali dengan 75%. Nah, 75% kan dari mana? Nah, ini dari soal yang dimana itu 75%-nya itu kan dibebankan kepada produk A atau merek A. Jadi produk B ini sisa dari perhitungan produk A gitu. Nah, jadi kan 675.000, kemudian ada 75.000. Nah, untuk laba sebelum pajak ini gimana sih? Nah, untuk laba sebelum pajak itu ada laba kotor, kemudian itu dikurangi riset dan pengembangan, kemudian biaya penjualan, jadi hasilnya itu 350.000. Nah, untuk laba sebelum pajak produk B juga sama, itu kan ada laba kotornya itu 400.000. Nah, kemudian itu ada riset dan pengembangannya itu 225.000, kemudian biaya penjualannya juga ada 25.000. Nah, ini dikurangi, jadi hasilnya itu ada 150.000. Yang ini pun sama, ini kan 900.000, totalnya untuk riset dan pengembangan itu 900.000, kemudian untuk biaya penjualan itu 100.000, jadi totalnya kan 1 juta. Nah, untuk total laba kotornya ini 1.500.000 dikurangi 1 juta ini yang 900 sama 100.000, jadi hasilnya itu ada 500.000. Itu untuk perhitungan dari soal nomor 1, eh, nomor 1.2 ya. Nah, untuk life cycle costing ini itu tentunya itu sangat akurat, karena sangat penting untuk meminimumkan biaya secara keseluruhan dengan laba yang lebih menguntungkan selama siklus hidup produk dan juga agar dapat memberikan perspektif jangka panjang dan mempertimbangkan semua biaya selama siklus hidup produk. Itu bisa ditambah-tambahin aja atau bisa dengan apa ya, dengan hasil dari pemikiran kalian ataupun pengetahuan kalian. Jadi bisa ditambahin. Nah, kemudian untuk yang nomor 3 itu, nah untuk soal yang nomor 3 itu diketahui untuk PT Asmara, produsen PC, mengekspor hasil produksinya ke Thailand. Nah, perusahaan menggunakan cost driver overhead-nya sebagai berikut. Nah, diketahui untuk ada cost full overhead, kemudian ada cost driver, kemudian ada biaya overhead-nya, ada level cost driver yang dianggarkan, dan juga yang terakhir itu ada tarif overhead yang dianggarkan. Nah, yang pertama itu ada pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas, kemudian ada repetisi mesin, kemudian ada piutang dagang, dan juga ada biaya overhead lain. Dengan cost driver bisa dilihat itu ada jumlah infeksi, ada jumlah pengurangannya, jumlah faktur, dan juga jam kerja langsung. Nah, untuk biaya overhead-nya itu ada 2.500.000 untuk pengendalian kualitas. Kemudian ada level cost driver yang dianggarkan itu untuk pengendalian kualitas itu ada 5.000. Kemudian itu ada jumlah infeksinya juga, ini ada tarif overhead yang dianggarkannya juga 500. Kemudian ada jumlah pengulangan itu ada biaya overhead-nya 5 juta.
Kemudian ada ini yang juga sama 5.000, kemudian tarif overhead yang dianggarkannya juga 1.000. Untuk jumlah faktur, piutang dagang ini untuk biaya overheadnya itu ada 32.500. Kemudian ada level cost driver yang dianggarkan 125 dan juga ada tarif overhead yang dianggarkan itu 260. Kemudian ada jam kerja langsung itu biaya overheadnya atau biaya itu kan biaya itu ada 150.000, kemudian level cost drivernya 3.000 dan juga tarif overhead yang dianggarkannya juga 5.000, 50, maaf. Nah, jadi diketahui itu perusahaan menerima pesanan 5.000 piece atau PC ya. Kebutuhan produksi untuk pesanan tersebut adalah untuk jumlah infeksinya itu ada 125.000. Kemudian untuk jumlah repetisinya itu 1.000. Kemudian untuk jumlah faktor yang diproses itu ada 1.250 dan untuk jam kerja langsungnya ini ada 1.500.000. Oke, kita lihat untuk soalnya itu kita diminta nomor satu itu berapa biaya overhead yang dibebankan untuk 5.000 unit PC dengan menggunakan sistem activity atau activity based costing atau ABC. Kemudian yang nomor dua itu berapa biaya per PC-nya. Nah, kemudian itu yang ketiga. Nah, untuk yang ketiga itu, jika perusahaan membebankan tarif overhead berdasarkan jam kerja langsung, berapa biaya overhead yang dibebankan untuk 5.000 pesanan tersebut? Kemudian nomor 4 itu, apakah Anda merekomendasikan ABC atau metode yang berdasarkan jam kerja langsung untuk perusahaan ini dan berikan juga alasannya mengapa. Oke, nomor satu itu kita cari ya. Untuk biaya overhead yang dibebankan untuk 5.000 unit dengan metode ABC atau Activity Based Costing. Nah, jadi diketahui untuk mencari biaya overhead yang dibebankan 5.000 unit dengan metode ABC itu bisa dengan tabel seperti yang pertama itu ada keterangan, kemudian ada tarif, kemudian ada aktivitas, ada biaya overhead. Nah, yang pertama itu kan tadi diketahui dalam soal, yang pertama itu ada jumlah infeksi, kemudian ada jumlah repetisi, kemudian ada jumlah faktur, kemudian ada jam kerja langsung. Nah, ini itu diambil dari soal. Nah, yang ini, yang cost driver. Kemudian untuk tarif itu diambil dari tarif overhead yang dianggarkan dari soal juga. Kita masukin ke tabel ini untuk jumlah infeksinya itu 500, jumlah repetisinya 1.000, kemudian jumlah fakturnya 260, kemudian jam kerja langsungnya juga 50. Nah, untuk aktivitas ini diambil juga dari soal, yaitu dari tadi diketahui dari sini kebutuhan produksi dari pesanan. Kita masukin aja untuk jumlah infeksinya itu ada 125, kemudian jumlah repetisinya 1.000, kemudian jumlah fakturnya itu ada 1.250, kemudian jam kerja langsungnya juga ada 1.500. Nah, untuk biaya overhead-nya ini dihasilkan dari tarif itu dikali aktivitas, di mana yaitu 500.000. Contohnya yang jumlah infeksi ya, itu 500.000 dikali 125.000. Nah, hasilnya itu ada 62.500. Kemudian untuk jumlah repetisinya itu 1.000 dikali 1.000. Nah, jadi hasilnya itu 1 juta. Kemudian untuk jumlah faktur itu ada 260 dikali 1.250. Jadi hasilnya 325.000. Kemudian untuk jam kerja langsung itu ada 50 dikali 1.500. Jadi hasilnya itu 75.000. Nah, jadi dihasilkan untuk total biaya overhead itu 1.462.500, 1.462.500. Nah, kemudian kita cari yang nomor 2, berapa sih biaya per PC-nya? Nah, untuk biaya per PC-nya itu kita tulis dalam tabel seperti tadi, yaitu ada keterangan, kemudian biaya overhead, kemudian ada unit pesanannya, kemudian ada biaya overhead per unit. Nah,
Kan kalau tadi kita mencari biaya overhead keseluruhan. Nah, kalau ini biaya overhead per unitnya. Nah, dalam keterangannya kita tulis juga ya seperti tadi yaitu ada jumlah infeksi, kemudian repetisi, kemudian jumlah faktur, kemudian jam kerja langsung. Nah, untuk biaya overhead ini diambil dari perhitungan tadi, dari soal yang pertama, yang ini. Biaya overhead yang ini yang 62.500, kemudian 1.325.000 dan juga 75.000. Ini kita masukin ke tabel kedua. Nah, di sini. Kemudian itu ada unit pesanan. Nah, kalau unit pesanan ini dikali 5.000 unit karena tadi diketahui dalam soal perusahaan tersebut menerima 5.000 PC. Nah, ini kita masukin juga ke dalam tabel. Kemudian untuk biaya overhead per unitnya, kita akan mencari biaya per overhead per unitnya kan itu dihasilkan dari 62.500 atau dibagi 5.000 unit. Nah, ini. Jadi 62.500 dibagi 5.000 unit. Hasilnya itu ada 12,5. Kemudian itu ada 1 juta, ini dibagi 5.000. Nah, hasilnya 200. Kemudian ada 325.000 dibagi 5.000. Jadi hasilnya 65. Dan untuk jam kerja langsung itu ada 75.000 dibagi 5.000 unit. Jadi hasilnya 15. Nah, jadi untuk total biaya overhead per unitnya itu bisa dijumlahkan, yaitu 12,5 ditambah 200 tambah 65 ditambah 15 itu hasilnya ada 292,5. Itu untuk biaya overhead per unitnya. Kemudian yang nomor 3 itu berapa biaya overhead yang dibebankan untuk 5.000 pesanan tersebut jika perusahaan membebankan tarif overhead berdasarkan jam kerja langsung. Nah, kita akan mencari biaya overhead dengan pembebanan berdasarkan jam kerja langsung. Ini untuk nomor 3. Nah, diketahui itu, kita ketahui dulu dalam tabel itu ada yang namanya cost pool dan juga ada biaya overhead. Nah, cost pool ini diambil dari soal itu yang pertama kan ada pengendalian kualitas, kemudian repetisi mesin, kemudian ada piutang dagang, kemudian ada biaya overhead lain. Nah, dari sini. Dari cost pool overhead ini dari soal. Kemudian next dalam tabelnya itu ada biaya overhead. Nah, untuk biaya overhead itu sendiri itu juga diambil dari soalnya. Nah, dari sini. Nah, ini dari soal ya. Yang ini pengendalian kualitas itu ada 2.500.000, kemudian repetisi mesinnya 5 juta, kemudian piutang dagangnya ada 32.500 dan biaya overhead lainnya itu ada 150. Kita masukin ke tabel yang ini. Nah, kemudian untuk total biaya overhead-nya itu kita jumlahin yang 2.500.000 ditambah 5 juta tambah 32.500 tambah 150.000 hasilnya kan jadi 7.682.500. Kemudian kita hitung total jam kerja langsungnya itu tadi ada 3.000 jam. Kemudian nah, kemudian kita mencari tarif perkiraan overhead, di mana itu ada total biaya overhead 7.682.500 dibagi ini total jam kerja langsungnya 3.000 jam. Jadi hasilnya itu ada 2.560,83. Kemudian kita mencari overhead dibebankan 5.000 PC. Itu ada 2 juta enggak ada 2.000, maaf ada 2.560,83. Yang ini hasil dari tarif perkiraan overhead dikali 1.500 jam kerja langsung. Nah, jadi hasilnya itu ada 3.841,245.
Nah, kan di sini tuh ada diketahui kan untuk total jam kerja langsung itu dari soal itu awal tuh kan 3.000 jam. Ini untuk pemahaman aja ya, siapa tahu bingung ya. Nah, untuk overhead yang dibebankan ini kenapa nggak 3.000 jam gitu, jadi 1.500. Nah, 1.500 kan ini kan ada di soal untuk 5.000 piece, pemesanan 5.000 piece itu dibebankan, overhead yang dibebankannya itu ada 1.500 jam kerja langsung. Nah, yang ini. Nah, di sini diketahui untuk jam kerja langsungnya itu untuk pesanan 5.000 PC itu ada 1.500. Jadi, nggak dikali 3.000 karena di soal juga diketahui itu 1.500. Nah, dikaliin ya hasilnya 3.841,245. Nah, jadi kita next yang nomor 4 itu apakah merekomendasikan ABC atau metode berdasarkan jam kerja langsung untuk perusahaan ini? Nah, untuk jawabannya itu lebih merekomendasikan metode berdasarkan ABC karena ketika perusahaan ingin memproduksi 5.000 PC, itu perusahaan tidak membebankan biaya overhead yang terlalu besar dan mengurangi aktivitas yang tidak diperlukan. Selain itu, laba penjualan yang akan dihasilkan oleh penjualan 5.000 PC itu dapat meningkat. Nah, hal ini sebelum kalian memutuskan untuk yang nomor 4 itu bisa dilihat ya. Untuk perhitungan menurut metode ABC atau activity based costing itu untuk biaya overhead-nya sangat rendah, yaitu cuman sekitar 1.462.500. Sedangkan untuk yang metode biaya overhead yang dibebankan berdasarkan jam kerja langsung itu total biaya overhead-nya 7.682.500. Nah, perbedaannya juga sangat jauh. Nah, perhitungan itu bisa kalian gunain ataupun apa ya untuk uh, menulis hasil dari nomor 4 ini, soal nomor 4 ini. Mungkin itu saja yang bisa dibahas untuk jawaban soal ujian akhir semester tahun 2021-2022. Semoga bermanfaat dan pastinya lancar dalam mengerjakan UASnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.